Oke, kita ketemu kembali dalam pelajaran metode penelitian. Hari ini kita akan membicarakan tentang penulisan karya ilmiah. Penulisan karya ilmiah, kalau dilihat dari jenis karya tulis ilmiah, dapat dilihat dari status, ya, siapa yang menulis. Tujuannya subjektif, ya. Ada 7. Yang pertama, laporan, ya. Laporan itu berupa laporan teknik, hasil survei, eksperimen, partisipasi, laporan penelitian, hasil pengkajian literat dan pendekatan empiris. Yang kedua, buku daras, ya, buku untuk dipelajari, ya, ini termasuk karya tulis ilmiah atau textbook, ya, sering dibilang. Isinya kumpulan teori suatu ilmu. Kemudian yang ketiga, ada worksheet, ya, kertas kerja. Kemudian keempat, makalah. Kemudian ada skripsi S1, ya, tesis S2, disertasi untuk S3, ya. Nah, tujuan objektif, ya, objektif tujuan sama aja, ya. Itu harus menjelaskan masalahnya. Terus di dalamnya harus berisi penilaian atau komentar. Dalamnya ada saran, ada juga sanggahan sebagai pembuktian hipotesis. Tujuan kita juga itu untuk mengajukan rancangan, ya. Ciri-ciri karangan ilmiah. Yang satu, dia harus mendalam atau tuntas, ya. Tidak boleh karangan ilmiah itu tidak tuntas, ya. Dia harus selesai sampai di ujung, ya. Artinya segi-segi masalah dikupas di dalamnya dan masalah dibahas sampai ke akar-akarnya, dibicarakan secara mendetail. Jadi harus ada konklusi dari suatu karya ilmiah, ya. Bagaimana agar dapat dibahas dan tuntas? Kita tidak boleh memilih yang terlalu luas, ya. Jadi topiknya itu harus benar-benar fokus terhadap apa yang kita inginkan. Kemudian sumber literaturnya harus cukup mendukung. Kemudian pemilihan sampelnya harus proporsional. Kemudian data literatur sebagai sumber rujukan. Jadi dia supaya tuntas, kita harus topiknya kita persempit pada satu fokus tertentu. Buku-buku yang mendasarinya harus memadai. Sampelnya juga kita harus pilih yang proporsional. Terus melengkapi data literatur sebagai sumber rujukan, ya. Jadi ini sebenarnya sudah pernah kita bahas, tetapi dia dalam satu topik membahas satu topik tertentu. Ini merupakan termasuk rangkuman dari semuanya supaya kita bisa membuat suatu karya tulis. Objektif adalah segala keterangan yang dikemukakan apa adanya sesuai dengan data dan fakta yang diperoleh. Jadi dia harus objektif, ya. Tidak boleh subjektif berdasarkan subjek, ya. Jadi dia harus berdasarkan objek. Objektivitasnya harus jelas. Masalah yang diungkapkan itu tidak dibuat-buat atau direkayasa. Keobjektifan karya ilmiah dapat dicapai dengan data literatur, data lapangan yang memadai. Jadi datanya itu harus representatif, artinya dia mewakili dari suatu populasi, ya, yang kita ingin teliti, ya. Jadi contohnya apa yang jenis tertentu atau spesies tertentu atau suku tertentu atau bangsa tertentu. Apabila kita sampling, datanya harus representatif, ya, harus mewakili bagian besar dari dirinya, ya. Terus data tidak dimanipulasi, ya. Jadi datanya tidak dibuat-buat,
salah-salahan tapi merupakan data yang valid. Di sini kita kembali ke validitas dan reliabilitas ya. Kemudian karya ilmiah kita itu harus sistematis ya. Uraian disusun itu menurut pola tertentu sehingga jelas urutan dan kaitan antar unsur-unsur tulisan, berkesinambungan, berurutan, berkaitan. Nah, ini juga penting bagi setiap mahasiswa. Jadi dari mulai kita membuat latar belakang, urutan topik yang dibahas pada latar belakang harus kita sesuaikan juga dengan tinjauan pustaka. Kemudian apabila dia polanya dari sifatnya menjelaskan dan dijelaskan, maka demikian juga pada tinjauan pustaka kita harus buat pola yang sama ya. Apabila polanya dari yang kecil ke yang besar, dari yang khusus ke yang umum, atau sebaliknya dari umum terlebih dahulu baru ke khusus, itu juga harus kita buat pola yang sama. Dan itu juga nanti akan mengikuti metodenya ya. Metodenya juga akan kita ikuti sesuai dengan apa yang kita bahas di tinjauan pustaka. Kemudian itu juga akan kembali pola yang sama kita buat di pembahasan, hasil dan pembahasan dan di kesimpulan. Jadi semuanya harus secara sistematis, dia sifatnya saling berkaitan dan berkesinambungan satu dengan yang lain, dan urutannya harus jelas. Jadi karya ilmiah kita itu menjadi karya ilmiah yang baik adanya, karena ada beberapa penulis yang tidak memperhatikan kaidah sistematika, sehingga sering karya ilmiahnya itu tampil nampak berantakan karena dia tidak punya pola urutan yang jelas ya. Kemudian yang keempat dari karya ilmiah kita ini adalah harus cermat ya. Kita harus hindari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan dalam melakukan penulisan. Lugas, artinya dalam setiap tulisan yang kita buat, persoalan yang kita kaji, itu langsung terus terang tanpa ada kata yang diulang-ulang, kata yang berputar-putar ya, tanpa ada basa-basi, langsung jelas. Jadi si pembaca dapat langsung memahami apa yang sedang kita utarakan ya melalui karya ilmiah kita. Yang keenam, tidak emosional, artinya kita tidak melibatkan perasaan di dalamnya ya. Sebagai contoh, apabila kita menggunakan survei atau penelitian-penelitian yang berkaitan dengan yang menyinggung dengan kepribadian kita, kita tidak boleh melibatkan perasaan di dalamnya. Sebagai contoh, ada dahulu seorang mahasiswa S2 yang sedang meneliti babi ya, dan dia berada di universitas negeri. Nah, tentunya kalau melibatkan perasaan, maka secara kepribadian ini menjadi akan bersinggungan dengan perasaan ya. Tapi apabila dari aspek keilmuan, maka kita harus objektif tentang apa yang sedang kita teliti. Kemudian dia harus, yang ketujuh, berlaku umum ya. Kesimpulan berlaku bagi semua populasi ya. Kebenarannya dapat diuji. Jadi kalau kita meneliti itu harus hasilnya itu berlaku umum, tidak terkhusus untuk beberapa pribadi tertentu saja ya. Jadi dia lebih sifatnya global untuk dipublikasikan. Kemudian dia harus logis, maksudnya segala keterangan yang disajikan memiliki dasar dan alasan yang masuk akal ya. Jadi tidak boleh kita kasih alasan yang tidak masuk akal. Contohnya bila kita melibatkan spiritualitas di dalamnya, maka itu termasuk tidak masuk akal dalam
tidak bisa mewakili seluruh orang di dalam suatu karya ilmiah. Contohnya apabila kita melihat data dari kematian berdasarkan jumlah dukun santet di suatu daerah, ya. Jadi itu tidak ilmiah, kita tidak bisa menyajikannya karena tidak masuk akal, ya. Bernas artinya meskipun uraian itu singkat, dia harus padat, bukan banyaknya kata-kata, tetapi inti dari pembicaraannya itu harus betul-betul berisi, ya. Jadi tidak sembarangan ditulis. Yang ke-10, jelas. Keterangan yang dikemukakan dapat mengungkap makna secara jernih sehingga mudah dipahami pembaca. Jadi nggak boleh menggunakan kata-kata yang bias. Kesimpulannya harus jelas. Tidak boleh kita buat seperti novel yang penuh banyak misteri, ya, di dalamnya. Jadi setiap pembaca dapat dengan mudah untuk memahami apa yang kita sedang kemukakan, ya. Tidak ada makna-makna yang tersirat, tidak ada ungkapan-ungkapan yang bias, bermakna ganda, ambigu, ya. Jadi setiap orang mampu mencernanya. Yang ke-11, dia harus terbuka, tidak menutup kemungkinan adanya pendapat baru, ya. Jadi harus sifatnya terbuka. Yang ke-12, dia menggunakan bahasa baku, ya. Tidak boleh bahasa gaul, menggunakan kalimat-kalimat gaul, ya. Dia harus tepat, ringkas dan jelas. Bahasanya resmi, ya. Bahasa Indonesia yang resmi. Contoh bahasa dalam karya ilmiah. Jadi contohnya, pohon itu ditanam sedalam 0,5 meter. Nah, itu dia kuantitatif, ya. Jadi bahasanya itu tepat, jelas. Memang ada ukurannya bahwa pohon yang ditanam itu dalamnya 0,5 meter. Kemudian berat maksimal yang diperbolehkan itu 5 ton. Nah, itu kuantitatif, ya. Jadi jelas dia bahwa beratnya itu 5 ton, 5 kilo, 5 gram. Jelas ada ukurannya, ya. Tetapi apabila kita buat ilmiah yang ketiga, contoh selanjutnya, maka dia menjadi tidak kuantitatif, maka dia tidak baku, ya, tidak bisa dibuat dalam karya. Contohnya, tiang yang harus disediakan sangat banyak. Sangat banyaknya berapa? Harus jelas. Contohnya, harus ada 1000 tiang atau 747 tiang. Harus ada angkanya, ya. Volume pekerjaan per jam sangat padat. Sangat padatnya berapa, ya? Harus jelas volume pekerjaannya itu. Kemudian mahasiswa itu sangat pandai. Di mana tingkat kepandaiannya? Bisa saja kita ungkapkan mahasiswa itu sangat pandai karena dia memiliki nilai IQ mencapai 150 misalnya. Nah, ada takarannya, ada bukti uji tesnya secara kuantitatif menunjukkan angka kepandaiannya, ya. Jadi tidak boleh kita buat sesuatu yang maknanya ganda, yang bisa membingungkan para pembaca, ya. Oke, kemudian cara penyajian pemaparan dalam karya tulis ilmiah, ya. Yang pertama, dia ada naratif. Ini tadi yang saya maksudkan, ya. Jadi ada bentuknya narasi, ya. Maka yang dibuat di dalam karya tulisnya itu adalah kisahan, ya. Kalau dia deskriptif, maka bentuknya deskripsi. Jadi hasilnya harus berupa uraian, gambaran, ya. Eksposisi, dia bentuknya eksposisi. Jadi dia berupa pemaparan, ya, dipaparkan satu persatu. Kemudian ada bentuknya argumentasi, ya. Jadi di dalamnya ada banyak argumen, ada banyak pembahasan dalamnya. Jadi ada berbeda-beda cara dalam, tidak ada yang salah, ya. Tergantung dari si penulis bagaimana cara menyajikannya. Fungsi dan peran karya tulis, ya, karya ilmiah. Dia sebagai dokumentasi, ya, dokumentasi ilmu, dan juga sebagai alat komunikasi antar peneliti, antar penemu, antar pengguna ilmu pengetahuan itu sendiri, ya. Jadi itulah fungsi dan perannya.
Langkah-langkah penelitian. Yang pertama, kita tentukan topik dulu. Kita jelas batas bidangnya, di mana lokasinya. Ini seringkali mahasiswa tidak jelas batasannya, tidak dipersempit. Kemudian lokasinya, tempatnya juga tidak dijelaskan, karena memang ternyata dalam melakukan penelitiannya dia amburadul, acak-acakan, tidak tahu sampelnya diambil dari mana ya. Kemudian waktunya, kapan dilakukan penelitian itu. Kalau di luar negeri ada summer, ada winter ya. Kalau di kita di bulan berapa ya, tanggal berapa, tahunnya kapan, harus jelas. Ini seringkali mahasiswa ya, mungkin karena datanya palsu, dia waktu ditanya tanggal, bulan, dan tahun tidak tahu sama sekali, tidak jelas kapan dilakukan, tahunnya kapan pun tidak tahu ya. Jadi bulannya pun kapan tidak tahu, di mana rumah sakitnya dalam meneliti tidak tahu. Ada beberapa yang sembarangan dalam melakukan penelitian. Jadi ketika dosen mempertanyakan hal yang sepele ini tidak tahu, dan ketika ditanya tidak tahu, maka tentunya para penguji akan mempertanyakan kita benar-benar melakukan penelitian atau tidak. Biasanya kalau kita melakukan penelitian, kita akan tahu, kecuali kita dipertanyakan untuk beberapa teori tambahan yang berkaitan namun di luar bidang kita, mungkin kita akan tahu ya. Menentukan tujuan atau tema. Jadi setelah kita udah buat bidangnya, tempat, waktunya, kita tentukan tujuan kita, apa yang menjadi tujuan utama. Kemudian kita buat kerangka dari penelitian kita. Bagaimana nanti kerangka penelitian kita secara garis besar. Jadi kerangka itu secara garis besar ya, harus ada kerangka dulu baru bisa diisi. Kemudian kita akan mengumpulkan data. Data itu dari metode yang telah kita tetapkan. Sesudah kita dapat data, kita olah, kita susun datanya dengan baik, baru kita menulis laporan. Judul biasanya berupa frasa yang mengungkapkan tema ya. Dia mengungkapkan tema utama, apa yang menjadi pikiran di balik penelitian kita. Judul tidak lazim berupa kalimat ya. Judul tidak lazim berupa kalimat. Beberapa kriteria dalam memilih masalah ya. Pentingkah masalah itu dikemukakan? Jadi jangan sampai kita salah dalam memilih masalah. Contohnya ya, ini pernah kejadian juga. Contohnya ketika kita memilih masalah, ketika kita mau membuat suatu formulasi lipstick ya, ada saja orang yang, ini pernah kejadian, mengatakan bahwa masalah juga terdapat dari tipe bibir orang yang memakai lipstick. Jadi pentingkah masalah itu dikemukakan ya? Jadi itu tidak penting sama sekali. Menarikkah masalah itu bagi kita? Oke bagi kita, bagi orang apakah itu menarik? Kalau tidak menarik maka tidak boleh, tidak perlu kita sampaikan, karena ini karya ilmiah sifatnya itu adalah publikasi untuk dilihat oleh orang-orang. Cukupkah pengetahuan, kemampuan, dan sarana yang diperlukan? Jadi kita harus mampu mengukur diri kita. Apakah cukup pengetahuan kita? Mungkin pengetahuan bisa ditimba ya. Jadi kalau pengetahuan masih ada, masih bisa kita timba. Kemampuan kita secara finansial ya, itu harus kita mampu pikirkan, karena kebanyakan kita sebagai mahasiswa kita masih bergantung kepada orang tua. Jadi kemampuan secara finansial harus kita pertimbangkan ya, terkecuali kita mendapatkan sumber dana tambahan.
sarana yang diperlukan. Apabila sarana di tempat kita tidak memadai, kita harus sudah memikirkan sarana yang lain yang mungkin memadai. Nah, itu kembali lagi ke kemampuan kita. Kalau seandainya kita mau sarana yang lebih memadai di tempat yang lain memadai, maka kemungkinan kita harus menambah biaya penelitian kita. Mungkinkah kita memperoleh data tersebut? Ya, karena datanya harus akurat. Jadi contohnya ini bisa eksperimental, bisa non eksperimental ya. Jadi bisa eksperimental juga kalau seandainya instrumentasi kita tidak memadai, maka kita harus mempertanyakan itu. Mungkinkah kita memperoleh datanya ya. Atau misalnya survei, tapi survei dengan subjek yang sulit, maka kita harus mempertanyakan apakah kita mampu memperoleh datanya. Kemudian masalahnya terlalu luas. Itulah tadi yang pertama, kita harus mempersempit masalah dari penelitian kita. Tidak boleh masalahnya terlalu lebar supaya kita bisa mengejar waktu, karena ada keterbatasan waktu. Kalau dia terlalu sempit juga, maka bahasannya dangkal. Jadi kita harus memilah takaran dari masalah kita, dan itulah sebabnya kita perlu mendiskusikannya dengan orang yang sudah lebih dahulu daripada kita, dengan pembimbing kita, untuk membuat permasalahan yang memadai, yang mumpuni ya. Topik ini adalah sesuatu yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian kita. Pada saat pertama kali seseorang mulai menulis, selalu dihadapkan pada persoalan apa yang akan ditulis. Penulis harus membatasi subjek agar tidak hanya dalam suatu persoalan, dan mulai menulis ya. Ini pemilihan topik ini sangat penting ya. Mahasiswa seringkali berputar-putar di topik sehingga tidak pernah melakukan penelitiannya, sehingga penelitiannya menjadi sangat lama karena subjeknya juga tidak dibatasi. Dia bingung untuk memilih subjek yang tepat, sehingga dia tidak pernah menulis apapun. Jadi yang paling penting pertama adalah kita harus tentukan topiknya, sehingga kita tahu apa yang mau kita kerjakan, kita tahu apa yang mau kita tuliskan ya. Kita tahu bagaimana cara untuk kita mendapatkan datanya. Topik atau pokok pembicaraan dapat kita peroleh dari lingkungan sekeliling kita. Misalnya pengalaman-pengalaman di masa yang lalu ya. Ini bisa dari orang tua atau dari kebiasaan masyarakat. Pengalaman-pengalaman masa kini, dari alam sekitar ya. Persoalan-persoalan di masyarakat kita bisa temukan, kita bisa lihat data secara empiris. Contohnya masyarakat yang sudah biasa menggunakan untuk penyakit perut, makan cacing tanah ya. Jadi kita bisa menggalinya kembali dan melakukannya secara ilmiah ya. Kebudayaan, ilmu pengetahuan, juga ekonomi ya. Kemudian kita lihat semua pokok persoalan tadi dapat dijadikan topik dengan menggunakan salah satu bentuk tulisan. Jadi kita ketika cacing bisa mengobati penyakit perut ya. Nah, kita mau buat bagaimana? Kita mau buat dia bentuk narasi, kita mau dia buat deskripsi, eksposisi, atau argumentasi. Kalau bentuk narasi, kita mengkisahkan suatu peristiwa atau kejadian secara kronologis ya. Itu bisa biografi, roman, novel, sejarah. Kalau deskripsi, kita menggambarkan sesuatu hal yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Contohnya keadaan gedung-gedung bersejarah, kehidupan di pelabuhan, berkaitan dengan pelukisan, kesan panca indera terhadap suatu subjek ya, objek ya.
eksposisi dari katanya sudah kita tahu ini berupa pemaparan ya. Pemaparan, jadi dia bertujuan memberikan penjelasan atau informasi. Jadi tema akan diuraikan. Jadi temanya apa, kemudian kita uraikan dalam sebuah proses. Bagaimana beternak sapi contohnya ya, bagaimana membuat perahu. Jadi kita detail menjelaskannya satu persatu, melukiskan sesuatu yang belum diketahui oleh pembaca. Misalnya bagaimana membuat baja, bagaimana mengadakan reboisasi akibat kebakaran hutan. Kemudian dia sifatnya menerangkan tentang proses kerja sesuatu barang, bagaimana operasi memintal, bagaimana sebuah kapal menyelam atau timbul, bagaimana kerja mesin jahit. Kemudian bisa berupa argumentasi ya. Argumentasi itu termasuk dalam eksposisi. Hanya saja sifatnya jauh lebih sulit ya, diajukan bukti-bukti, harus jelas bukti-buktinya, harus termasuk analisis yang mengangkut pemecahan suatu pokok persoalan atas bagian-bagiannya, penggabungan masalah-masalah yang terpisah menjadi suatu klasifikasi yang lebih luas ya. Jadi masalah-masalahnya kita gabungkan. Misalnya, apa ciri-ciri pendidikan kita dewasa ini? Perlukah seorang mahasiswa bekerja di samping belajar? Jadi sifatnya argumentasi ya, ada argumen-argumen tapi bukan sembarang argumen. Argumen-argumen itu berupa bukti-bukti ya, termasuk analisis ya, yang mengangkut pemecahan suatu pokok persoalan. Hal-hal yang patut dipertimbangkan oleh penulis. Topik yang dipilih harus berada di sekitar kita ya, baik pengalaman maupun pengetahuan. Bila jauh dari lingkungan dan pengetahuan penulis, akan menemui kesulitan saat menggarapnya ya. Jadi usahakan yang ada di sekitar kita ya. Seandainya kita harus melakukan penelitian yang jauh, tentunya kita harus sudah tinggal di sana dalam beberapa waktu agar kita dapat menelitinya dengan baik. Harus menarik perhatian penulis ya, akan memungkinkan penulis untuk berusaha mencari data-data yang dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Bila topik yang dipilih tidak menarik, akan menimbulkan kekesalan. Bila ada hambatan-hambatan, penulis tidak akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan data dan fakta untuk memecahkan permasalahan. Jadi ini yang perlu dibicarakan juga dengan dosen pembimbing ya. Seringkali mahasiswa punya ketertarikan terhadap satu topik, namun topik tersebut irrelevan ya, tidak memadai untuk diteliti ya, tidak terlalu berguna untuk masyarakat ya. Itu akan menjadi pertanyaan bagi para pembimbing. Namun sering juga mahasiswa mendapatkan judul dari pembimbing yang tidak menarik sama sekali bagi mahasiswa tersebut. Oleh sebab itu, keduanya harus menemukan suatu topik yang menarik bagi si peneliti, juga memadai menurut dari si pembimbing, karena pembimbing sudah memiliki banyak pengalaman di bidangnya ya. Dan si penulis juga harus juga memiliki ketertarikan, karena dengan ketertarikan tersebut dia akan mampu untuk menghadapi masalah-masalah yang dihadapi. Karena ketertarikannya tersebut, dia memecahkan masalah-masalah tersebut sehingga didapatkan kesimpulan yang menarik ya. Kemudian yang kedua yang patut dipertimbangkan, dia harus diketahui oleh penulis ya. Sedikitnya prinsip-prinsip ilmiahnya harus diketahui. Jadi harus observasi terlebih dahulu. Penulis harus berusaha mencari dulu data-data penelitian-penelitian sebelumnya, bisa wawancara ya. Hal itu menyebabkan pengetahuannya mengenai masalah tersebut bertambah dalam ya. Pengetahuan teknis ilmiah, teori-teori ilmiah yang diketahui jadikan latar belakang masalah. Jadi tidak boleh seandainya mahasiswa juga menerima masukan penelitian dari seorang pembimbing, tidak boleh dia harus dia lepas tangan atas topik tersebut. Agar dia mampu melakukannya dengan baik, seorang penulis harus terlebih dahulu mencari data-data yang relevan, yang berkaitan
terhadap penelitian tersebut. Dia harus melakukan observasi, melakukan tinjauan pustaka, atau bahkan melakukan wawancara, tanya jawab dengan orang-orang yang pernah melakukan penelitian serupa sebelumnya, ya, sehingga dia mampu mengetahui teori-teori ilmiah yang dapat dijadikan sebagai latar belakang masalah. Kemudian karya tulis ilmiah. Untuk penulis pemula, mahasiswa, penulisan dilandaskan pada data-data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Suatu topik yang baru tidak akan dijumpai dalam bahan-bahan kepustakaan, paling dalam web, berita, di surat kabar, ya. Jadi kalau karya ilmiah biasanya masih tidak terlalu baru, ya, tetapi yang dituntut kebaruannya itu adalah untuk meneliti S2 bahkan S3, ya. S3 novelty is a must, ya. Kebaruan itu harus menjadi keharusan, ya. Kalau S1 tidak terlalu baru, ya. Tidak terlalu teknis, ya. Terlalu kontroversial, ya. Kalau dia terlalu kontroversial akan menimbulkan kesulitan untuk bertindak objektif, ya. Misalnya seperti pendapat dosennya atau orang-orang yang seideologi saja, ya. Jadi dia menjadi kontroversial dan dia tidak mendengarkan lagi pendapat-pendapat yang lain, ya. Topik yang dipilih terpusat pada suatu segi, ya. Lingkupnya yang sempit atau terbatas. Hindari pokok masalah yang menyeret penulis pada pengumpulan informasi yang beraneka ragam, ya. Kita harus menghindari pokok masalah yang membuat kita terseret pada pengumpulan informasi yang terlalu luas, ya, terlalu banyak ragamnya. Jadi kita tidak terpusat, ya. Maksudnya adalah agar menarik bagi pembaca, datanya objektif, representatif, penyajiannya mendalam, membantu penulisan karena pokok-pokoknya sudah diketahui, memungkinkan penulis untuk mengadakan penelitian yang lebih intensif mengenai masalahnya. Contoh topik yang terlalu luas: aktivitas para pemuda, peranan hukum, ekonomi global, kemajuan iptek, peradilan agama, industri batik di Indonesia, krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Topik yang dipilih memiliki data dan fakta yang objektif, ya. Jadi data faktanya harus objektif, benar-benar ada, bukan manipulatif, ya. Memiliki sumber acuan, bahan kepustakaan yang akan memberi informasi tentang pokok masalah yang akan ditulis, ya. Cara untuk mempersempit atau membatasi topik adalah kita membuatnya berdasarkan misalnya tempat, ya, berdasarkan waktu, makin sempit lagi dia, periode atau zaman, karena kita tidak bisa menyamakan tahun 95 dengan tahun 2020, ya. Itu adalah sesuatu yang sudah jauh sekali perbedaannya, ya. Kemudian dia menurut hubungan sebab akibat, ya. Jadi kita buat dia hubungan sebab dan akibatnya sehingga topiknya itu bisa kita batasi, ya. Kemudian kita bagi bidangnya, bahkan bidang kehidupan manusia kita bagi lagi, bidang kesehatan, ya. Jadi kita bagi lagi bidang kesehatannya, jadi benar-benar kita batasi, ya. Menurut aspek khusus umum, individual dan kolektif, ya, aspeknya khusus ke umum, gitu, ya. Jadi kita persempit dia. Objek material dan objek formal. Topik yang sudah mengkhusus itu dapat diangkat menjadi judul karangan. Jadi kita pertamanya boleh kita buat banyak, besar, baru kita perkecil sampai dapat topik yang kecil tetapi punya makna yang besar, ya. Dan itulah yang akan kita jadikan judul dari tulisan kita. Bagaimana mengumpulkan data? Ada macam-macam data. Ada data primer, data yang diperoleh dari percobaan
dari observasi, dari wawancara, dari angket yang kita buat. Ada data sekunder, data yang diperoleh melalui studi pustaka, misalnya telaah, dokumentasi instansi terkait, telaah pustaka. Jadi itu data sekunder. Data kombinasi dari data primer dan sekunder untuk mendapatkan data yang akurat objektif melalui survei, bisa wawancara atau angket, observasi, memantau langsung, eksperimen dengan percobaan, partisipasi, misalnya kerja lapangan atau praktek kerja, ya. Itu cara-cara mengumpulkan data. Ada metode pendekatan, ya. Ada pendekatan rasional, ada pendekatan empiris. Itu kalau metode pendekatan. Kaitan data dan metode pendekatan. Metode ilmiah menggunakan dua pendekatan, ya. Yang pertama pendekatan rasional. Pendekatan rasional ini menggunakan pola pikir deduktif, ya, data sekunder, yaitu dengan cara mengemukakan keterangan-keterangan berdasarkan teori atau pendapat yang telah ditemukan sebelumnya, ada rujukannya, ya. Itu pendekatan rasional, ya. Jadi dia berdasarkan rasionalitas, ya. Dia juga berdasarkan pengkajian suatu masalah berdasarkan literatur. Jadi melalui proses rasionalitas, ya, penalaran. Oke. Contoh kerangka penelitian, ya. Jadi ada judul penanggulangan dampak limbah, ya. Latar belakangnya limbah industri, menimbulkan kerusakan, bla 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 bla, ya. Kemudian pendekatan dan lingkup kajian, tujuan di atas dilakukan dengan identifikasi aspek-aspek berikut. Jadi dari situ kita kasih aspek-aspeknya, volume limbah, karakterisasinya, sistem pembuangan limbah, keadaan geografi pabrik, ya, sama lingkungan pabrik, bagaimana keadaan geografinya, lingkungannya, baru upaya apa saja yang telah dilakukan. Metode pengumpulan data. Untuk mendapatkan data mengenai butir 3.1 dilakukan wawancara dengan pihak manajer pabrik. Untuk 3.2 diperoleh dengan mengadakan tes laboratorium. Untuk 3.3, 3.4 diperoleh dengan observasi, ya. Ini dia maksudnya, ya. 3.5 diperoleh melalui wawancara dengan pihak manajer pabrik dan pemerintah setempat. Sebagai bahan perundingan, sebagai bahan perbandingan, data mengenai 3.2 dan 3.3 dikutip juga dari berbagai literatur. Bagian naskah karya ilmiah, ya. Bagian pelengkap awal, halaman judul, prakata, ya, daftar isi, ada abstrak di depan, kemudian ada tabel, ada daftar gambar, ada daftar lampiran. Kemudian di bagian utamanya ada bab 1 pendahuluan, ya. Baru kemudian ada bab tinjauan pustaka, ya. Ada bab metode penelitian. Ada bab hasil dan pembahasan, ada bab kesimpulan dan saran, ya. Kemudian bagian yang pelengkap akhir, daftar pustaka dari apa yang kita terangkan di dalam. Baru daftar lampiran, ya. Baru ada indeks. Ingat, bagian 1 4567, 4567, dan bagian 3, 2 dan 3 tidak selalu ada, ya. Yang pasti ada adalah bagian yang lainnya. Penanggulangan dampak limbah industri tekstil di Bandung Selatan. Makalah. Jadi diterangkan tujuannya, tata tulis karannya oleh. Jadi dibuat, ini contohnya, ya, contohnya. Ini contoh judul, baru contoh daftar isinya. Jadi ini daftar isi juga. Nanti kita akan sesuaikan dengan tata tulis yang berbeda di setiap kampus, ya.
prakata atau kata pengantar sering dibilang ya. Daftar isi ada abstrak, ada tabel, ada gambar, kemudian ada pendahuluan. Bab 1 isinya latar belakang masalah, kemudian kerangka penelitian juga ada di dalamnya. Kemudian ada bab metode penelitian. Di dalamnya kita sampaikan penelitian-penelitian, metode-metode yang akan kita gunakan, sumbernya ya, sumber dari sampel, bagaimana sampelnya, samplingnya ya. Kemudian ada bab 3 hasil dan pembahasan, kita ceritakan hasilnya, kita ceritakan pembahasannya. Kemudian ada kesimpulan dan saran, kita menyimpulkan dan saran untuk penelitian selanjutnya. Daftar pustaka kemudian ditutup dengan lampiran ya. Contoh daftar pustaka, ini kita terangkan nama biasanya nama belakang ya, nama belakang, kemudian nama depan. Kalau lebih dari 6 kita buat et al ya, tahun penulisan, judul penulisan, edisi keberapa, kota penerbit, dan penerbitnya ya. Kalau dia jurnal, maka kita tulis jurnal ya. Kalau buku kita tulis buku ya. Kalau jurnal biasanya yang apa namanya, untuk penerbitnya itu kita miringkan ya. Kalau dari buku judulnya kita miringkan. Ini contoh daftar tabel ya. Tabel 1 halamannya berapa, tabel 2 halamannya 3, 4, 5 dan seterusnya. Demikian juga daftar gambar ya. Gambar. Contoh catatan kaki ya. Unong Ucayana mengungkapkan pengertian komunikasi sebagai berikut. Secara umum ini, nah lihat di akhirnya dia dikasih lambang 1 ya. Baru yang kedua ini ada lambang 2 untuk menunjukkan siapa sumbernya ya. Baru ada lambang 3. Jadi kalau kita lihat nanti di daftar pustaka kita akan lihat, oh 1 si Ucayana, 2 si Redi, 3 si sama ya dengan di atas. Jadi dia gunakan dari belakang ya, catatan kakinya ya, untuk menunjukkan siapa penulisnya. Oke, demikian tuh.